Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang membahas materi tentang self-life dan kadaluarsa yang beranggotakan Adi Setiawan, Ayu Septi Sundari, Ita Nuritasari, Asi Margiati, Rahmadaya Andini, Septi Marleni, Putri Aldaresta, Ulfi, dan Yunika Anafisya. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Adi Setiawan. Shelf life adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk menentukan konsentrasi yang dapat aktif atau kestabilan dapat diterima pada suhu sekitar suhu kamar. Stabilitas obat dan kosmetik lebih ditujukan pada kemampuan produk tersebut untuk mempertahankan sifat dan karakteristik khasiat atau terapi agar sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat hingga batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Obat kadaluarsa atau expired date adalah obat yang sudah melewati tanggal kadaluarsa yang tercantum pada kemasan yang menandakan obat tersebut sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi atau digunakan. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai shelf life dan juga metode Q10, di mana shelf life adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan konsentrasi yang dapat aktif atau kestabilan yang dapat diterima pada suhu sekitar suhu kamar. Sedangkan metode Q10 adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan pengaruh suhu terhadap suatu reaksi dengan menggunakan perbandingan nilai konstanta laju penurunan mutu produk atau K dari dua suhu yang berbeda, dengan perbedaan suhunya yaitu sekitar 10 derajat Celcius, di mana metode ini memiliki konsep bahwa laju reaksi kimia akan berlipat pada peningkatan suhu tiap 10 derajat Celcius. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang kriteria safe life dan kadaluarsa menggunakan metode Q10. Menurut ahli yang bernama Syarif dan Khalid pada tahun 1993, nilai Q10 yang dapat digunakan untuk menduga waktu penyimpanan makanan pada suhu penyimpanan tertentu. Nah, keuntungan dari metode Q10 itu sendiri, dia bisa mengetahui umur simpan produk yang kita gunakan pada suhu tertentu dengan cepat dan akurat. Caranya, dengan membandingkan nilai konstanta laju penurunan mutu produk yang dilambangkan dengan K dari dua suhu pendistribusian yang berbeda, di mana selisih suhu tersebut adalah 10 derajat Celcius. Contohnya, jika kita menggunakan obat yang kita simpan pada suhu 5 derajat Celcius, lalu kita pindahkan obat tersebut pada suhu 15 derajat Celcius. Nah, dengan menggunakan metode Q10, kita bisa menentukan waktu penyimpanan obat yang sudah kita pindahkan pada suhu 10 derajat Celcius tersebut. Selanjutnya adalah analisa nilai Q10. Jadi pendekatan nilai Q10 itu didasarkan pada besarnya energi aktivasi yang tidak tergantung pada order reaksi. Sehingga dapat dilihat pada kotak di slide Q10 nilainya E, pangkat EA per R seperti plus 10 min seperti. Keterangan di mana EA merupakan energi aktivasi, R merupakan tetapan konstanta gas, dan T berupa temperatur. Nilai Q10 merupakan rasio antara dua konstanta laju reaksi yang berbeda, di mana perbedaan temperaturnya itu adalah 10 derajat Celcius, sehingga didapat persamaan Q10 sama dengan K buka kurung T plus 10 per KT. Nah, nilai Q sebesar 2, 3, dan 4 itu umumnya digunakan karena berhubungan dengan energi aktivasi untuk temperatur pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Nilai energi aktivasinya dapat dilihat pada tabel nilai Q10 untuk 2, 3, dan 4. Contoh soal analisa nilai Q10 akan dijelaskan pada slide berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan persamaan untuk analisa umur simpan pada Q10. T90 atau T2 sama dengan T90 atau T1 per Q10 pangkat delta T per 10. Di mana di sini dinyatakan semakin tinggi suhu penyimpanan suatu obat akan mengurangi umur simpan, begitupun juga sebaliknya. Di sini terdapat contoh soal suatu larutan antibiotik disimpan di dalam refrigerator dalam suhu 5 derajat Celcius memiliki waktu 48 jam. Berapa waktu simpan obat tersebut jika pada suhu 25 derajat? Di sini dimasukkan T1-nya yaitu 48 jam, Q10 3, delta T itu merupakan selisih dari T1 dan T2 yaitu 20 per 10 dan didapatkan hasil 5,33 jam. Saya akan membacakan batas toksik. Batas stabilitas menggambarkan jumlah total materi baik pada awal dan yang terbentuk selama penyimpanan.
Degradasi dari api dibatasi antara 0,2 sampai 0,5% di akhir umur simpan. Faktor yang membatasi umur simpan adalah hilangnya potensi api atau akan munculnya sifat toksik. Secara umum, potensi suatu obat harus tetap ada atau di atas 95%. Baiklah, saya Ayu Septu Sundari. Di sini saya akan menjelaskan tentang batas penggunaan obat, di mana batas penggunaan obat untuk setiap sediaan itu berbeda-beda. Untuk sediaan non-aqueous atau solid, penggunaannya adalah 6 bulan. Dan untuk sediaan liquid atau cair, batas penggunaannya 14 hari, walaupun di dalam lemari pendingin. Dan sediaan lain yaitu 30 hari. Kemudian, untuk konsentrasi obat sebesar 90% dianggap sebagai batas terendah spesifikasinya dalam menentukan waktu kadaluarsa obat. Dan untuk produk baru, biasanya waktu simpan yang ditetapkan 6 bulan hingga 2 tahun dan akan berbeda hingga produksi berikutnya. Kemudian di sini ada rumus yang digunakan untuk memprediksi tingkat pembentukan produk degradasi atau produk yang menyebabkan hilangnya bahan aktif obat dalam kondisi penyimpanan. Umur simpan akan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai batas tingkat degradan. Rumusnya yaitu D dikurang D0 dibagi dengan A eksponen EA per RT, di mana T adalah suhu absolut untuk kondisi penyimpanan, D umur simpan yang membatasi dari konsentrasi degradan, dan D0 adalah konsentrasi dari degradan tersebut. EA adalah energi aktivasi, dan R adalah tetapan konstanta gas. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya Ita Nurlitasari akan memberikan contoh soal untuk mencari nilai standar deviasi dalam menentukan batas toksik suatu sediaan obat. Sediaan obat yang kami gunakan yaitu supos. Suatu sediaan supos memiliki waktu kadaluarsa yang berbeda apabila disimpan dalam berbagai suhu. Di bawah ini merupakan data suhu dan waktu penyimpanan sediaan supos. Hitunglah nilai standar deviasinya. Pada suhu 5 derajat Celcius, waktu kadaluarsa sediaan supos setelah 12 bulan, 15 derajat Celcius 10 bulan, 25 derajat Celcius 4 bulan, 35 derajat Celcius 0,5 bulan atau 15 hari, dan 45 derajat Celcius 0,1 bulan atau 3 hari. Rumus dari standar deviasi yaitu akar dari sigma X dikurang X bar kuadrat dibagi dengan N-1. Langkah pertama yang harus kita cari yaitu nilai X bar dan sigma X dikurang X bar kuadrat. Hasil perhitungan yang didapatkan nilai X bar sebesar 5,32 dan nilai X dikurang X bar kuadrat sebesar 118,74. Jumlah banyaknya data yaitu 5. Oleh karena itu, dari nilai X bar dan sigma X dikurang X bar kuadrat dimasukkan ke dalam rumus dan didapatkan akar 118,74 dibagi dengan 4. Jadi nilai SD yang didapatkan sebesar 5,4. Terima kasih. Baiklah, ini adalah literatur yang kami gunakan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.